haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan bagi setiap saudara yang memiliki kesempatan untuk bisa mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Kita akan terus belajar dari surat Yakobus. Kita sudah masuk pasal yang ketiga. Saya akan kembali membaca Yakobus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 dengan secara cepat kepada saudara. Yakobus memberi judul di sini adalah dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara orang anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dan mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan surat Yakobus pasal yang ketiga? Saya sudah membagi dalam dua penjelasan kepada saudara dalam renungan sebelumnya. Dalam bagian yang ketiga ini saudara, Yakobus yang kita baca ini, saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ya. Setelah kita tahu bahaya dari lidah dan banyaknya dosa yang bisa dilakukan dengan lidah, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita ingat gitu ya. Di ayat 2 berkata begini. Ayat 2 mengatakan bahwa orang yang tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang yang sempurna. Sedangkan dalam dunia ini, boleh saya bilang begini sudah, tidak ada orang yang sempurna. Jadi apa sebenarnya mau ditekankan di sini? Jadi jelas bahwa tidak akan ada orang yang tidak bisa bersalah dalam perkataannya. Ayat 8 bilang begini, mengatakan bahwa tak ada orang yang bisa menjinakkan lidah. Karena apa? Lidah itu buas dan tak terkuasai. Jadi kita tahu bahwa kita ini dan tidak terkuasai. Ya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Ini saya mau bilang kepada saudara. Yang pertama, mintalah tolong kepada Tuhan. Ya. Ingat bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia saudara, mungkin bagi Allah. Dan karena itu kita harus berdoa seperti Daud berdoa. Dalam Mazmur 141 ayat ketiga dia berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, dan yang banyak kelemahan dalam menggunakan lidah, maka saya dan saudara perlu menaikkan doa seperti ini setiap hari. Tuhan, berawas-awaslah, awasilah mulutku dan jaga ya, dan berjagalah pada pintu bibirmu.
menggunakan lidah. Sucikanlah hati saya dan saudara. Amin. Ingat ya saudara, dalam Matius pasal 12, atau kita baca saja Matius pasal 12 ayat 34 sampai 35. Matius 12 ayat 34 sampai 35 bilang begini. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri apa? Jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari apa? Dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa? Hal yang jahat dari apa? Perbendaharaannya yang jahat. Dan katanya begini, kita harus menyucikan hati kita. Ya. Karena apa yang keluar dari mulut ternyata berasal dari hati. Ya. Coba kita buka Titus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Titus pasal yang pertama ayat ke-15 berkata begini. Bagi orang yang suci semuanya apa? Suci. Tetapi bagi orang yang najis dan bagi orang tidak beriman, sesuatu pun apa? Tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka apa? Najis. Ya. Jadi kita harus menjadi orang yang beriman. Gimana kita menjadi orang yang beriman? Percaya kepada Yesus. Saya sudah jelaskan itu di pasal yang kedua. Jangan kita ngaku Kristen. Tuhan seharusnya apa? Dia menjaga juga lidahnya. Gitu, amin. Bagaimana supaya hati kita suci, saudara? Mengisi dengan apa? Firman Tuhan. Mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya. Tuhan memakai firman-Nya sebagai alat untuk menyucikan hati kita. Ya. Firman-Nya adalah kebenaran. Kebenaran itu yang menguduskan kita, saudara. Karena itu kalau kita ingin hati kita disucikan, boleh saya bilang begini, kita harus rajin dan tekun dalam mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya. Apakah saudara hari-hari ini selalu berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan sebaik-baiknya? Apakah saudara memiliki disiplin diri dalam bersaat teduh? Maukah saya dan saudara menjaga dan mengarahkan lidah kita? Dan maukah saudara berusaha menyucikan hati saudara dengan banyak belajar firman Tuhan? Kesanggupan untuk menaklukkan lidah kita kalau kita berdoa, berserah kepada Tuhan, awasilah dan berjaga-jagalah dalam mulutku. Kita harus apa? Menyucikan hati kita. Bagaimana supaya hati kita suci? Gitu. Karena firman Allah bilang, yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati kita. Bagaimana kita mengisi hati kita? Kita isi dengan apa? Ketika kita apa? Mengisi hati kita dengan apa? Dengan Kristus berdiam dalam hati kita dan firman-Nya ada dalam hidup kita. Haleluya. Mari tetap setia, tetap menjadi orang-orang yang dewasa di akhir zaman ini, dengan tetap sabar dalam penderitaan, dengan melakukan kebenaran dan menjaga lidah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di renungan-renungan berikutnya. Puji Tuhan.